Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 571-585. Apa gunanya membuat misteri dan bersembunyi? Lagi pula, wilayah barat adalah wilayah Shifu, dan menjadi musuh dengan Shifu, ini hanya mencari kematian. Memang, aku sudah mengharapkannya, tapi aku tidak berharap mereka bisa bertahan begitu lama. Sayang sekali. Saat ini, orang-orang di auditorium melihat, Cheng Xiuming dan yang lainnya sebagai penjaga telah kehilangan kekuatan tempur mereka, dan mereka percaya bahwa Tang Yi dan yang lainnya akan segera jatuh ke tangan cabang kota Jingqi dan 26 keluarga. Baiklah. Lu Ziming memerintahkan semua orang untuk diam, dan kemudian Lu Ziming memerintahkan lagi. Pergi, tangkap mereka, dan jika mereka berani melawan pada saat ini, maka eksekusi di tempat. Iya. Setelah mendengar perintah, orang-orang di Shifu dan 26 keluarga segera merespon, dan kemudian selusin seniman bela diri berjalan menuju Tang Yi dan yang lainnya, mencoba untuk menangkap Tang Yi dan yang lainnya. Tetapi pada saat ini, Tang Yi, yang selalu tenang dan berdiri tanpa tindakan apapun, akhirnya bergerak. Haha. Tang Yi mencibir dan mengangkat jari, di bawah kendalinya, beberapa kerikil di tanah benar-benar melayang di udara. Kemudian, dengan gerakan cepat, kerikil itu terbang menuju selusin seniman bela diri yang mendekat. Puf 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 puf. Selusin prajurit berjalan menuju Tang Yi terkena tembakan kerikil, dan mereka jatuh ke tanah satu demi satu tanpa suara, mereka telah kehilangan vitalitas kehidupannya dan mati di tempat. Mereka bahkan tidak bisa merespon sama sekali. Melihat ini, mata semua orang melebar, dan ketakutan. Ini. Apa yang terjadi sekarang, ini terlalu cepat. Semua orang tidak berharap bahwa puluhan prajurit bisa terbunuh oleh kerikil. Yang paling penting adalah mereka tak menyangka, pemuda biasa itu ternyata memiliki kekuatan. Tidak mungkin, apa yang sedang terjadi? Di sisi lain, Lu Ziming, kepala cabang kota Jingqi, menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan dia tidak bisa percaya, apa yang baru saja dilihatnya. Ini terlalu aneh. Beberapa kerikil, sebenarnya menewaskan 3 kaisar perang, dan puluhan raja perang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan yang paling aneh adalah bahwa Lu Ziming bahkan tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Dia hanya melihat jari-jari remaja itu terangkat sedikit, dan kemudian kerikil itu terbang ke arah anak buahnya, dan kemudian anak buahnya jatuh satu demi satu, dia tidak bisa melihat apapun. Tampaknya kerikil barusan menghilang di udara, dan ketika muncul lagi, itu sudah ada di tubuh orang-orang itu. Lalu, lebih dari selusin orang, berakhir hanya dengan ini saja. Ini terlalu konyol. Old Lu, lihat. Pada saat ini, Huo Xinghao mengerutkan alisnya dan menunjuk sesuatu di tubuh prajurit yang jatuh itu. Lu Ziming sedikit bingung, dan melihat ke arah yang ditunjuk Huo Xing. Dan dia melihat bahwa pada masing-masing selusin tubuh, ada luka yang baru saja ditembus oleh kerikil. Dan luka-luka ini, semuanya ada di bagian vital. Ada lubang darah di alis, jantung, leher, dan bagian penting lainnya dari setiap tubuh. Dengan kata lain, kerikil ini tidak mengenai secara acak, tetapi hanya untuk memukul organ vital mereka. Dan dengan kontrol seperti itu, bahkan dirinya sendiri yang di tingkat sekte perang, dia tidak bisa melakukannya sedemikian rupa. Memikirkan hal ini, Lu Ziming menatap remaja itu dengan ngeri. Siapa sebenarnya kamu? Lu Ziming memandang ke arah Tang Yi dan bertanya. Tang Yi mengabaikan pertanyaan Lu Ziming, dan hanya menoleh, memandang Cheng Xiuming dan yang lainnya, dan bertanya. Bagaimana keadaanmu? Apakah kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja, maaf, kami gagal melindungi putranya, dan mengecewakan putranya. Cheng Xiuming dan yang lainnya sudah berdiri dari tanah pada saat ini, meskipun wajahnya pucat, dia tampak sedikit lamban, dan dia masih terlihat gemetar dalam ketidakjelasan tubuhnya, tetapi tidak ada kekhawatiran akan hidupnya. Mendengar keprihatinan Tang Yi, mereka tampak bersalah pada Tang Yi.
Tidak apa-apa, tidak ada yang kecewa, Anda dapat memaksa dua sekte perang ke titik seperti itu, Anda sudah sangat baik, jika mereka berada di tingkat kaisar, mungkin mereka bukan lawan Anda, jadi secara umum, Anda juga sangat kuat, jadi, sekarang biarkan saya mengurus semuanya, Anda berdiri di belakang saya. Kata Tang Yi ringan. Ya, Tuan Muda. Cheng Xiuming merespons, dan kemudian mengambil 4 murid lainnya di Istana Batin Sifu di belakang Tang Yi. Karena metode yang dipakai Tang Yi membawa kejutan besar bagi semua orang, jadi pada saat ini semua orang diam, mereka tidak berani mengejek, dan tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Lu Ziming mengerutkan kening dan bertanya lagi. Wah, siapa kamu? Aku bertanya, tidakkah kamu mendengar? Siapa saya? Tang Yi menoleh untuk melihat Lu Ziming dengan jijik, dia sedikit tersenyum, dan berkata. Lagi pula, bukan tidak mungkin memberitahumu, aku juga sudah punya beberapa bukti tentangmu. Sudah waktunya untuk mengumumkan identitasku. Bukti. Publikasikan identitasmu. Apa maksudmu? Lu Ziming bertanya-tanya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dikatakan Tang Yi, dia merasakan perasaan yang tidak menyenangkan saat ini. Cheng Xiuming, katakan padanya siapa aku. Tang Yi tersenyum ringan ketika melihat bahwa Lu Ziming tidak mengerti, dan memerintahkan. Baik. Cheng Xiuming menatap semua orang, dan berkata dengan keras, dengar, yang di sebelah saya ini adalah Tang Yi, dia adalah utusan khusus baru dari Sifu kami, dan dalam perjalanan ini, dia ditunjuk sebagai inspektur. Jadi, kami diperintahkan untuk memeriksa situasi di kota-kota wilayah barat, dan saya baru saja tiba di kota Thriller hari ini. Utusan khusus Tang Yi. Memeriksa kota-kota di wilayah barat. Dikatakan bahwa Lu Ziming terkejut di dalam hatinya, dan dia memandang Tang Yi dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak berharap bahwa remaja ini, yang terlihat masih muda, sebenarnya adalah utusan khusus yang dikirim oleh pemerintah Sifu. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah utusan khusus Sifu? Kamu adalah utusan khusus Sifu. Aku tidak percaya itu. Bisakah kamu tunjukkan buktinya? Huo Xingqiao membeku sedikit, lalu berkata dengan mencibir. Meski Huo Xingqiao sedikit curiga, tapi dia tidak akan pernah mengakui identitas utusan khusus milik Tang Yi, setidaknya, dengan cara itu, maka dia bisa membalas kematian cucunya, dan setelah membunuh Tang Yi, dia akan berpura-pura tidak tahu bahwa Tang Yi memang benar-benar utusan khusus, sehingga hukumannya atas hal itu, bisa menjadi lebih ringan. Di auditorium, para penonton menjadi gempar dan sulit percaya. Bocah remaja itu adalah utusan khusus Sifu. Tidak mungkin, astaga. Seorang remaja dengan keterampilan penempaan yang begitu hebat sebenarnya adalah utusan khusus. Ini agak tak terbayangkan. Saya telah melihat seorang utusan khusus, tetapi itu adalah pria yang benar-benar tidak muda, dan dia juga ditemani oleh kapal perang ketika dia pergi, kapal itu, menutupi langit, tampak megah, dan sangat kuat. Cerita bersambung di bawah ini. Dikatakan bahwa jika ingin menjadi utusan khusus di Sifu, selain memiliki hubungan yang baik dan rekomendasi dari beberapa utusan khusus, mereka juga harus memiliki kekuatan lebih dari Zanzong. Jika kekuatan itu tidak dimiliki, tidak akan mungkin menjadi utusan khusus. Dengan keterampilan penempaannya dan penjaganya yang kuat, aku percaya, dia memang utusan khusus. Apakah kamu bercanda? Menurutku, itu karena situasinya saat ini, dan bocah itu berpura-pura menjadi utusan khusus, dan ingin menakuti penjaga kota. Ini sangat mungkin. Mungkin aku ingin mundur melalui identitas utusan khusus. Lagi pula, remaja itu ingin mundur di bawah pengepungan dua sekte perang dan ratusan prajurit di atas Raja Perang. Ini juga tidak mungkin. Mungkin itu benar. Di usia yang begitu muda, dia memiliki keterampilan penempaan yang kuat, dan dia juga memiliki penjaga yang kuat. Ini tidak sederhana, mungkin dia itu memang utusan khusus. Aku pikir juga begitu. Aku tidak melihatnya, itu seharusnya bukan utusan khusus. Kurasa itu utusan khusus. Bukan utusan. Ini utusan khusus. Kalian berhenti berdebat, bukankah keluarga Huo membiarkan remaja itu membuktikan identitasnya?
Hasilnya akan segera terungkap. Jika itu adalah utusan khusus, maka dia akan datang dengan bukti yang sesuai. Jika tidak, maka dia pasti tidak akan bisa menipu orang lain. Benar, hasilnya akan segera diumumkan, tapi aku masih berpikir bahwa remaja itu adalah utusan khusus. Wah, utusan khusus remaja, ini mungkin utusan termuda dalam sejarah Shifu, kan? Bisa membunuh selusin orang kuat dengan usia muda, itu sangat tampan. Bukti. Haha. Melihat Huo Xingqiao menginginkan bukti, dan mendengar kata-kata tidak percaya dari penonton, Tang Yi tersenyum sedikit dan tidak peduli. Kemudian, dia membalik tangannya dan mengambil tanda identitas khusus dari utusan khusus Shifu dari ransel sistem. Token utusan khusus terbuat dari bahan khusus, teksturnya sangat keras, berwarna perak cerah, berbentuk kotak, ukuran tamparan, keseluruhannya terlihat sangat kecil. Tang Yi mengangkatnya ke udara, dan di bawah sinar matahari, token kecil ini memancarkan cahaya keperakan dan sangat menyilaukan. Hal yang paling menarik adalah bahwa di tengah token, kata, utusan khusus. Ini adalah token dari Shifu. Ini memang token dari Shifu. Aku telah melihat tampilan itu. Aku sudah melihatnya, tapi... apakah ini token palsu? Terakhir kali aku melihat token pemilik kota cabang, warna token pemimpin cabang kota juga perak, tetapi perak itu tidak begitu cerah, itu terlihat begitu berbeda, dan kata-kata yang tercetak di atasnya juga berbeda. Omong kosong, tentu saja, token penguasa cabang kota akan dicetak sedikit berbeda, lagi pula statusnya juga berbeda, tapi pada dasarnya itu sama, token itu sama-sama dikeluarkan oleh Shifu, dan itu tidak bisa ditiru. Itu benar, dan dikatakan bahwa Shifu telah melakukan pemrosesan khusus pada token identitas untuk mencegah orang lain meniru. Pada saat ini, melihat identitas Tang Yiliang menyebabkan kejutan dan diskusi penonton. Cheng Xiuming di sampingnya tersenyum bangga, dan kemudian berkata dengan keras lagi. Sekarang identitas utusan khusus telah menjadi terbuka, kenapa Anda belum memberi hormat setelah melihat tuan utusan khusus? Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang yang percaya, dan terbangun, buru-buru memberi hormat Tang Yi. Saya telah melihat Tuan Tang Yi. Pada saat ini, penonton di auditorium dan orang-orang bawahan Lu Ziming, mereka membungkuk dan menyapa dengan hormat. Hanya, Lu Ziming, Huo Xingqiao, orang-orang dari 26 keluarga penyulingan dan penonton yang masih ragu, mereka tetap diam, mereka tidak memberi hormat. Cerita bersambung di bawah ini. Oke, sudah cukup, silahkan berhenti. Tang Yi tersenyum ringan, dan kemudian memandang Huo Xingqiao dengan jijik dan berkata, Huo Xingqiao. Penatua keluarga Huo, Anda baru saja mempertanyakan identitas utusan khusus saya dan meminta saya untuk mengambil bukti. Apakah token ini cukup? Saya. Huo Xingqiao sedikit terkejut, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Meskipun dia tahu token itu nyata, tapi dia tidak akan mau mengakuinya. Pada saat ini, mata Lu Ziming berbalik dan berkata, namamu Tang Yi, kan? Itu benar, token di tanganmu memang urutan utusan khusus Shifu kami, tapi saya punya beberapa pertanyaan, tolong beritahu saya. Saya tidak akan mengakui Anda sebagai utusan khusus sebelum saya bisa mengetahuinya. Dibandingkan dengan Huo Xingqiao, pada kenyataannya, Lu Ziming lebih tidak ingin mengenali identitas Tang Yi. Lagi pula, dia memiliki hantu di hatinya. Oh, Tuan Lu punya pertanyaan. Lalu tanyakan. Tang Yi tersenyum tipis. Baiklah, lalu aku akan bertanya. Pertanyaan saya hanya memiliki 4 poin. Pertama, Anda mengatakan bahwa Anda adalah utusan khusus. Mengapa saya tidak melihat Anda ketika saya berada di Shifu? Bahkan jika itu adalah utusan khusus yang baru diangkat, Shifu akan memberi tahu wilayah barat agar seluruh wilayah barat tahu bahwa ada utusan khusus baru yang dipromosikan. Tapi belum ada pengumuman utusan baru-baru ini, apa yang terjadi? Kedua, kamu mengatakan bahwa kamu bepergian sebagai inspektur dan ingin memeriksa kota, maka aku ragu. Selain beberapa pengalaman rahasia, dan melakukan beberapa hal khusus, utusan khusus kami di Shifu harus dilengkapi dengan kapal perang Shifu.
Bepergian dengan kapal perang Sifu merupakan karakteristik identitas dan masalah yang dihadapi di Sifu. Jika Anda adalah utusan khusus dan misinya adalah mengunjungi kota-kota, Anda harus memiliki kapal perang yang menyertai Anda, tetapi di mana kapal perang Anda? Ketiga, saya telah menghabiskan banyak waktu di Sifu Neifu. Jika saya ingin menjadi utusan khusus di Sifu, saya tidak hanya harus memiliki hubungan jaringan yang kuat, tetapi juga memiliki kekuatan tingkat Zonzong dan menonjol dari kompetisi. Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan level Zonzong di usia Anda? Bagaimana Anda bisa bersaing dengan elit di Sifu? Poin keempat, karena kamu adalah utusan khusus Sifu, berarti Anda juga orang Sifu, dan orang-orang di kota Shiki juga orang-orang Sifu, tetapi mengapa Anda ingin membunuh orang-orang dari kota Shiki? Apa yang Anda maksud dengan membunuh tim penegak hukum kami yang didirikan bersama oleh cabang kota Jinki dan 26 keluarga? Selain itu, membunuh orang-orang di Gedung Barat, bahkan jika mereka adalah utusan khusus, haruskah mereka diadili terlebih dahulu? Ini adalah 4 pertanyaan saya. Selama Anda dapat menjawab 4 pertanyaan saya dan memberi saya penjelasan lengkap, maka saya akan mengakui bahwa Anda adalah utusan khusus. Jika tidak, Anda adalah utusan khusus palsu. Lu Ziming berkata dengan mata menyipit. Ya, jika Anda tidak bisa menjelaskan dengan jelas, maka Anda palsu. Huo Xingqiao menambahkan. Setelah mendengarkan pertanyaan Lu Ziming, Tang Yi tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, karena Anda memiliki 4 pertanyaan ini, maka saya akan menjawab Anda. Ini bukan pertanyaan yang sulit. Pertama, saya adalah utusan khusus yang baru ditunjuk, dan saya belum diumumkan secara resmi. Setelah misi selesai, saya baru akan diumumkan secara resmi oleh Sifu. Oleh karena itu, Tuan Lu belum pernah mendengar nama saya dan belum menerima pengumuman dari Sifu, dan inspeksi ini adalah salah satu tugas saya. Kedua, seperti kapal perang yang menyertai. Tang Yi berhenti sejenak dan menunjukkan senyum, lalu mengulurkan tangannya dan menjentikkan jarinya. Cerita bersambung di bawah ini. Datang. Tepat ketika semua orang memandang Tang Yi dengan ragu, ketika mereka tidak mengerti apa yang Tang Yi lakukan, langit tiba-tiba redup, dan bayangan gelap besar menutupi langit. Bayangan hitam ini terbang ke atas kepala semua orang, menutupi Tian Wutai dan bahkan seluruh pasar jalanan Tiannya dalam bayangan. Melihat ini penonton berseru. Bayangan ini. Apa itu kapal perang? Terlebih lagi, sepertinya kapal unik Void Netherworld. Itu bukan pertama kalinya orang-orang yang hadir melihat kapal perang Void. Ketika mereka melihat kapal perang Void sebelumnya, mereka merasa bahwa kapal perang Void sangat besar, megah, luas, dan kuat. Semua orang akan terkejut ketika mereka melihatnya. Merasa kagum di pegunungan tinggi. Dan sekarang, ketika saya melihat kapal perang ini di langit, suasana hati semua orang masih sama, tapi kapal perang Void di langit ini memberi mereka perasaan yang lebih kuat, seolah-olah kapal perang ini lebih dari biasanya dan kapal perang ini juga lebih mengesankan, terbang lambat, membawa tekanan, pencegahan, dan kejutan bagi semua orang. Di sisi lain, ketika semua orang sangat terkejut dan melihat kapal perang di langit dengan kagum, tiba-tiba ratusan sosok padat turun dari kapal perang, semuanya memiliki teknik terbang dan memiliki sosok yang sangat kuat. Ledakan. Setelah angka-angka ini terbang dari kapal perang, mereka dengan cepat datang ke sisi Tang Yi dan berdiri dengan hormat di belakang Tang Yi. Meskipun angka-angka yang baru saja terbang dari kapal perang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tidak bertanya dan hanya dengan tenang berdiri di belakang Tang Yi. Dengan cara ini, ratusan tokoh muncul dalam sekejap di belakang Tang Yi, menghadap ke kantor cabang kota Jinki dan orang-orang dari 26 keluarga, tempat itu menjadi ramai dan terlihat penuh. Melihat ini, Lu Ziming dan Huo Xingqiao bergumam dalam hati. Ratusan kaisar perang. Ini. Haruskah para murid Sifu? Di sisi lain, sebelum Tang Yi melanjutkan ke pertanyaan terakhir, dan dia mengatakan. Ini adalah penjelasan saya untuk poin kedua. Dalam perjalanan ini, saya tidak hanya membawa kapal perang, tetapi saya juga memimpin ratusan murid batin di Sifu. Lord Lu. Apakah Anda pikir penjelasan ini memuaskan? Haha. Dengan mencibir,
Tang Yi terus berkata. Untuk pertanyaan ketiga, menjadi utusan khusus memang memiliki kekuatan level Zonzong. Ini benar, tapi meskipun saya masih muda, bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak memiliki level Zanzong? Bagaimana dengan kekuatan saya? Cheng Xiuming, Anda memberitahu Lord Lu, apakah saya memiliki kekuatan level Zonzong? Mendengar kata-kata itu, Cheng Xiuming dari samping berdiri dan berkata dengan suara keras. Di pemerintahan luar, Master Tang Yi pernah menantang 3 orang dewasa utusan khusus pada saat yang sama, dan mengalahkan mereka, juga dalam menghadapi ratusan murid batin tingkat kaisar perang kami, Tuan Tang Yi masih bisa menutupi semua momentum kami para murid hanya dengan satu suara. Mendengar ini para penonton di auditorium kembali heboh. Apa? Tantang ketiga utusan pada saat yang sama, itu berarti bahwa Tuan Tang Yi dapat melawan ketiga Zonzong pada saat yang sama. Kekuatan macam apa, itu mengerikan. Ya Tuhan. Suara seseorang bisa menutupi momentum ratusan kaisar yang kuat. Ini terlalu hebat. Berapa umurnya? Mengerikan, ini mengerikan. Lord Tang Yi tidak hanya sangat berbakat dalam menempa, dia masih mencapai tingkat seperti itu dalam latihan. Tuan Tang Yi. Terlalu jenius. Ini sama sekali bukan manusia. Apa katamu? Tidak. Maksudku, Tuan Tang Yi bukan orang biasa. Dia hanya seorang jenius. Tidak, jenius tidak cukup untuk menggambarkannya. Harus dikatakan bahwa dia jahat, kejahatan tak tertandingi, dan bakatnya terlalu bagus. Cerita bersambung di bawah ini. Pertanyaan keempat. Mengabaikan keterkejutan dan diskusi semua orang, Tang Yi sekali lagi berkata. Pada pertanyaan ini, saya benar-benar ingin bertanya kepada Tuan Lu. Dan tim penegak hukum, sebagai penegak hukum di pasar Jalan Tianya, itu harus menegakkan hukum secara adil dan jujur, kepada semua orang. Agar adil dan adil, mengapa ketika Tuan Muda Keluarga Huo menghentikan saya dan menggoda teman perempuan saya? Tim penegak hukum tidak hanya tidak membantu saya untuk melakukan keadilan, tetapi juga melindungi Tuan Muda Keluarga Huo, dan ikut serta dalam mempermalukan saya demi Tuan Muda Keluarga Huo. Apa artinya ini? Jangan katakan apakah aku utusan khusus, bahkan jika bukan, keluarga Tuan Huo dalam hari yang cerah, membodohi wanita dari keluarga baik, tetapi mereka tidak setuju satu sama lain, dan mereka masih harus menyerang untuk melukai orang. Bukankah tim penegak hukum mengendalikan perilaku semacam ini? Tetapi mereka benar-benar menutupi persekongkolan dan bahkan membantu pelecehan, jadi apa gunanya tim penegak hukum? Haruskah tim penegak hukum seperti itu tidak dibersihkan? Sial. Mendengar kata-kata Tang Yi, apakah itu terlalu sensasional, atau karena mereka diperlakukan tidak adil seperti ini, ada sebuah suara terdengar dan suara itu berteriak dengan marah. Sial. Sial. Itu harus dibunuh. Tim penegak hukum seperti itu tidak layak untuk penegakan hukum. Dengan tim penegak hukum seperti itu, bagaimana hak-hak kita bisa dilindungi? Saya tahu tingkah laku Tuan Huo. Dia memang biasanya suka menggoda wanita yang baik. Selama dia terlihat sedikit menarik, maka Tuan Huo tidak akan melepaskannya. Pada saat ini, wanita di samping Tuan Tang Yi sangat cantik, jadi apa yang dikatakan Tang Yi pasti benar. Di hari kerja, Tuan Huo menggoda para wanita yang baik, dan tim penegak hukum juga mendukungnya, jadi masalah ini jelas bukan dusta. Di sisi lain, setelah mendengar kata-kata Tang Yi dan mendengar komentar para penonton, wajah Huo Xingqiao tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia mencoba berdalih. Tidak, tidak mungkin, ini fitnah, ini pasti Anda yang memfitnah rumah si Hua saya, Anda pasti yang menyebabkan masalah, dan kemudian membunuh cucu saya. Bahkan Huo Xingqiao tahu hal seperti itu, dia tidak akan mengakuinya. Oh, aku masih ingin berdalih. Tang Yi tersenyum dingin. Pada saat ini, Li Xiuman, yang tidak berbicara di sisinya, berkata. Yang lebih muda bersedia untuk bersaksi bahwa Tuan Huo memang telah melecehkan teman perempuan Tuan Tang Yi, dan bahwa setelah Tuan Tang Yi pergi dari toko saya, Tuan Huo masih mengejarnya tanpa henti. Saya hadir pada saat itu, dan saya bersedia untuk bersaksi bahwa yang dikatakan Tuan Tang Yi itu nyata. Aku juga melihatnya saat itu.
Memang Tuan Muda Huo mencoba merayu teman wanita Tuan Tang Yi, tapi dia ditolak, dan Tuan Muda Huo marah lalu menyerang Tuan Tang Yi. Saya juga bersedia bersaksi bahwa semuanya dilakukan oleh Tuan Huo. Dan saya. Dan aku. Aku bersedia bersaksi. Setelah penjaga toko Li Siuman berdiri untuk bersaksi, untuk sementara waktu, banyak orang berdiri di antara kerumunan dan bersaksi. Melihat itu Tang Yi berkata lagi. Huo Xingqiao, sudahkah kamu mendengarnya? Apa lagi yang bisa kamu katakan sekarang? Tidak, itu tidak benar. Itu semua disebabkan oleh Anda. Anda membunuh cucu saya. Ini semua karena Anda. Huo Xingqiao berkata dengan bersemangat, dan tidak mau mengakui fakta. Melihat bahwa Huo Xingqiao berani berdalih, dan sangat tidak hormat kepada Tang Yi, Cheng Xiuming di samping memarahi, beraninya Anda berbicara dengan utusan khusus kami seperti ini. Apa yang perlu kamu berdalih? Semua orang berkata begitu, apakah masih ada kesalahan? Cerita bersambung di bawah ini. Apakah saya membunuh tim penegak hukum, itu adalah kesalahan. Dengan itu, Cheng Xiuming menoleh lagi, menunjuk Lu Ziming dan orang-orang dari 26 keluarga, dan berkata, dan Anda, ketika melihat Tuan Tang Yi, mengapa di saat semua orang menundukkan kepala dan menyambut, tetapi kalian tidak mengikuti tinta dan malah hanya diam saja? Mengapa? Apakah kalian meremehkan utusan khusus kami? Atau, apakah Anda meremehkan Sifu kami? Hah? Jangan berani. Jangan berani. Tidak seperti ini. Mendengar kata-kata Cheng Xiuming yang telah menekankan kejahatan besar seperti itu kepada mereka, orang-orang dari 26 keluarga menggelengkan kepala dalam penyangkalan. Karena kamu tidak berani, kenapa kamu tidak menyembah dan menyambut utusan khusus Sifu kami? Cheng Xiuming berteriak dingin. Setelah mendengar omelan Cheng Xiuming, ke-26 anggota keluarga terkejut dan ketakutan, semua orang menggigil dan ekspresi mereka tegang. Setelah sesaat tersadar, mereka semua dari 26 keluarga berlutut dan membungkuk ke Tang Yi. Saya melihat utusan khusus Tang Yi. Jika mereka tidak menghormati utusan, berani mengabaikan utusan seperti itu, dan tidak melakukan etiket. Ini adalah kejahatan besar. Jadi mereka ketakutan dan segera membungkuk melakukan etiket. Dengan cara ini, hanya tersisa Lu Ziming dan Huo Xingqiao yang tidak melakukan etiket penyambutan. Melihat bahwa keduanya tidak berlutut, Cheng Xiuming berbalik untuk melihat Tang Yi yang tampak muram. Merasa ketidakpuasan Tang Yi, Cheng Xiuming segera sangat marah dengan Lu Ziming dan Huo Xingqiao. Mereka berdua berani membuat utusan itu marah, dan mereka hanya tidak ingin hidup. Sambil mengerutkan kening, Cheng Xiuming berkata dengan tajam lagi kepada Lu Ziming dan Huo Xingqiao. Tuan Kota Lu, Tetua Huo Xingqiao, mengapa kamu masih tidak sopan ketika melihat Tuan Tang Yi? Keluarga Anda memandang rendah utusan khusus kami dan Sifu. Terutama Tuan Kota Lu, Anda juga dari Sifu, Anda harus tahu apa hukumannya karena menyinggung utusan khusus. Ini. Setelah mendengar ini, Lu Ziming agak ragu-ragu dan membeku di tempat, tetapi setelah memikirkannya, dia masih memukul dan berlutut. Dia membungkuk kepada Tang Yi dan mengucapkan doa ritual, dengan mengatakan, Rumah cabang kota Jiaoqi Lu Ziming, saya telah melihat utusan khusus. Pada saat ini, Lu Ziming tidak dapat bertahan lagi, Tang Yi telah menghasilkan cukup bukti untuk membuktikan bahwa ia adalah utusan khusus. Oleh karena itu, dalam menghadapi seorang utusan khusus, ia masih harus menyambutnya sebagai kepala cabang kecil pemerintah Sifu. Jika dia tidak memberikan rasa hormat, dia akan terlambat dan dia akan menyinggung utusan khusus. Dengan cara ini, dia akan dihukum oleh Gedung Barat, dan dia dapat dikeluarkan dari posisi kepala Dewan Gubernur, yang bukan diinginkannya. Si lain Huo Xingqiao marah dan berteriak. Sujud. Haha, seorang anak remaja dengan mulut kuning ingin aku bersujud untuk memberi hormat. Sungguh naif. Aku tidak percaya pada identitasmu, apalagi mengenali identitasmu, dan, kau membunuhku cucu Huo Xihua, ini adalah permusuhan yang berdarah. Bagaimana saya bisa sujud kepadamu? Ingin saya sujud? Oh, ayo ambil hidupmu untuk membalas cucuku dulu. Huo Xingqiao tersenyum dengan liar, dan menggunakan gerak kaki,
dia tiba-tiba menembak, dan bergegas menuju Tang Yi dengan cepat. Gerakan Huo Xingqiao yang tiba-tiba, mengejutkan banyak orang termasuk para murid Sifu. Dan ketika para murid di Sifu Neifu bereaksi, Huo Xingqiao sudah datang ke depan Tang Yi, dia mengepalkan tangannya dan menggunakan teknik tinju, pukulannya sangat kuat dan membawa momentum yang mengerikan. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat itu, Tang Yi masih tetap tenang, dan seakan tidak menanggapinya. Lihat bagaimana kamu mati kali ini. Lihat bagaimana kamu menolak. Melihat bahwa Tang Yi tidak bergerak, dia hanya menunggu serangannya datang, dan Huo Xingqiao menunjukkan cibiran, wajahnya penuh kebanggaan, dan perasaan sukses. Namun, tepat sebelum pukulan Huo Xingqiao menghantam Tang Yi, pada saat ini Tang Yi mulai bergerak, dia mengulurkan satu jari tangan kirinya di depan dada, tepat untuk memblokir arah pukulan ganas Huo Xingqiao. Bam! Sebuah suara teredam muncul dari tabrakan keduanya. Melihat Tang Yi memblokir serangannya, Huo Xingqiao menggertakkan gigi dan menyalurkan kekuatan penuh, untuk mendesak pukulannya, tetapi dengan semua usaha Huo Xingqiao, pukulan itu masih tetap tidak bisa maju setengah poin pun. Sebelum Huo Xingqiao pulih, Tang Yi tersenyum dan berkata, "Penatua Huo, saya Tang Yi, bukan kesemak lembut, Anda telah menembak, dan sekarang, giliranku." Oh! Di saat ini, satu jari tangan kiri Tang Yi masih menahan serangan Huo Xingqiao, dan, Tang Yi tiba-tiba mengepalkan telapak tangan kanannya, dan kemudian dengan cepat meninju Huo Xingqiao. Liu Likuan berwarna-warni. Huo Xingqiao melihat pukulan Tang Yi dan merasakan kekuatan penghancur dari pukulan tangannya, dia terkejut, lalu menyerah mempertahankan pukulan sebelumnya dan buru-buru mundur sambil menggunakan gerakan pertahanan. Huo Xingqiao menyilangkan tangannya di depan dadanya, dengan teriakan dari mulutnya. Golden Arm Guard. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul di kedua tangannya. Tepat ketika kedua tangan emas Huo Xingqiao terbentuk, pukulan Tang Yi dengan 7 pita cahaya, langsung membombardir tangan emas pertahanan Huo Xingqiao. Boom! Huo Xingqiao dipaksa terbang mundur, dan menyemprotkan seteguk darah di udara. Dan di saat ini tubuh Huo Xingqiao menyala dengan cahaya kuning, efek khusus tinju Liuli penuh warna. Kromosom kehidupan. Jika warna tubuh musuh menguning, serangan normal pemain berikutnya akan menyebabkan 250% kerusakan pada musuh. Tepat sebelum Huo Xingqiao terlempar menabrak auditorium di belakangnya, Tang Yi tiba-tiba muncul di atasnya dan memukul lagi. Pukulan Liu Likuan berwarna-warni. Klik. Bang! Meski Huo Xingqiao masih sempat memblokirnya, tapi itu tidak berguna, setelah terkena pukulan Tang Yi yang sudah ditambahkan dengan efek skill Liu Likuan, pertahanan emas Huo Xingqiao pecah, dan tubuhnya ditembak jatuh ke tanah, hingga hancur berkeping-keping, menciptakan genangan daging dan darah di dasar lubang. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh Huo Xingqiao, mendapatkan poin pengalaman 31.254.321 dan 100 poin God of War. Ketika notifikasi di kepala Tang Yi ini terdengar, itu juga membuktikan bahwa Huo Xingqiao telah meninggal di tempat dan menjadi nilai pengalaman Tang Yi. Dan sisi lainnya, semua orang terkejut melihat seperti apa keadaan Huo Xingqiao, yang hanya tersisa menjadi genangan darah di dasar lubang besar. Pada hari kerja, dia agung dan kuat. Generasi Zongzong, dia dihancurkan oleh utusan khusus Tang Yi. Selain itu, ia terbunuh hanya dengan 2 pukulan, dan itu tampaknya utusan khusus Tang Yi belum keluar semua. Kekuatan mengerikan ini hanya mengejutkan mereka. Dan pada saat ini, setelah Tang Yi membunuh Huo Xingqiao, dia tersenyum dingin, lalu menoleh, menatap Lu Ziming, orang-orang cabang kota Jingqi dan orang-orang dari 26 keluarga yang masih berlutut di tanah. Cerita bersambung di bawah ini. Haha. Tang Yi tersenyum dingin pada Lu Ziming dan yang lainnya. Pada saat ini, penjaga toko Li Xiuman pindah ke kursi Taisi tempat Master Hao duduk sebelumnya, untuk mempersilahkan Tang Yi untuk duduk. Tang Yi tidak ragu untuk duduk di kursi Taisi. Dia duduk dan mengangkat kaki erlang. Seakan memberitahu bahwa dewa tua itu ada di sini. Setelah duduk, Tang Yi memandang Lu Ziming, dan berkata, "Tuan Kota Lu, dapatkah kamu mengenali identitas saya?"
Tuan Tang Yi memiliki perintah utusan khusus, kekuatan Zongzong, dan kapal perang dari Istana Barat, dan yang kecil ini, mengakui identitasmu. Lu Ziming berlutut di tanah dan menjawab dengan sikap yang sangat hormat saat ini. Yah, karena kamu sudah mengenali identitasku, maka aku bertanya padamu, apakah kamu ingin memberitahuku pada saat ini? Kata Tang Yi lagi. Untuk memberitahumu. Mendengar kata-kata Tang Yi, hati Lu Ziming tiba-tiba menjadi tegang, dia bertanya-tanya di dalam hatinya, apa yang sudah diketahui utusan khusus ini. Meskipun dia sangat gugup saat ini, tetapi dia masih berani menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya, pura-pura tidak tahu apa yang dikatakan Tang Yi, dan menjawab. Tidak ada yang bisa dikatakan kepada utusan khusus, satu-satunya hal yang dapat dikatakan adalah bahwa karena bawahan tidak disiplin, tim penegak hukum sangat sulit diatur, dan karena bawahan tidak mengawasi, semuanya adalah bawahan itu salah, karena bawahan tidak melakukan dengan baik di cabang kota ini, sehingga saya menyebabkan semua jenis masalah dan membuat utusan khusus berduka. Kata-kata Lu Ziming mulus, dan tidak ada celah, seolah-olah dia benar-benar tidak menyembunyikan apapun dari Tang Yi. Tentu saja, meskipun Lu Ziming menebak bahwa Tang Yi harus tahu sesuatu, jadi dia bertanya, tetapi juga berpikir, mungkin Tang Yi tidak tahu apa-apa, hanya menipu dia. Dan jika dia menipu, bukankah dia akan terbunuh? Dan bahkan jika Sifu tidak membunuhnya, seseorang akan membunuhnya, jadi dia tidak bisa mengatakannya, dia tidak bisa mengatakannya. Adapun orang-orang yang berasal dari cabang Jingqi Cheng dan orang-orang dari 26 keluarga, Lu Ziming tidak khawatir tentang mereka yang berbicara. Haha. Melihat Lu Ziming tidak ingin mengatakan apapun, juga tidak mau mengakui apapun, Tang Yi mencibir, lalu menoleh, memandang orang-orang di cabang Jingqi Cheng dan 26 keluarga, dan berkata, bagaimana dengan Anda? Apa yang ingin kamu katakan padaku? Di bawahnya, kantor cabang Jingqi Cheng di tanah dan 26 anggota keluarga mendengar kata-kata Tang Yi. Mereka tampaknya ragu-ragu. Wajah semua orang memiliki pandangan yang tak terkatakan. Beberapa orang masih saling memandang wajah satu sama lain, sepertinya melihat bahwa orang lain tidak mengatakan, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Memiliki mata banyak orang, memandang Lu Ziming, sepertinya dia sedikit takut pada Lu Ziming dan tidak berani berkata apa-apa. Melihat penampilan orang-orang ini, Tang Yi berkata lagi. Sekarang saya memiliki perintah, apa yang kalian tahu, atau adakah sesuatu untuk dikatakan kepada saya, lebih baik untuk mengatakannya sekarang, jika tidak, maka saya akan minta jawaban dari saluran lain, saat itu jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Mendengar itu, wajah orang-orang dari cabang Jingqi Cheng dan ke-26 keluarga, berubah menjadi jelek, dan mereka tampak sangat ketakutan, namun, mereka masih ragu-ragu dan tidak berani mengatakan apa-apa, mereka hanya menundukkan kepala dan tidak berani menatap Tang. Lihatlah Tuan Tang Yi, aku akan mengatakan bahwa kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika ada, bahkan jika saya tidak mengatakan, semua orang akan mengatakan, kali ini tentang Guru Huo dan tim penegak hukum, saya mengakui bahwa saya tidak melakukannya dengan cukup baik. Jika saya akan dihukum, lalu silakan hukum saya, yang lain tidak mengetahui hal ini dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Cerita bersambung di bawah ini. Lu Ziming melihat bahwa semua orang tidak banyak bicara, dan dia memahaminya, dan diam-diam semua orang tidak berani mengatakan apa-apa. Apa yang semua orang tidak berani katakan, ini membuat Lu Ziming lebih nyaman dan berani. Ketika Lu Ziming ingin datang, Tang Yi memiliki kemampuan yang hebat, selama semua orang tidak mengatakannya, maka dia pasti tidak tahu hal itu. Ah! Melihat bahwa semua orang masih menolak untuk mengatakan yang sebenarnya, Tang Yi menjadi tidak sabar, mengabaikan Lu Ziming, dia berbalik dan berkata kepada penjaga toko Li Xiuman di samping. Penjaga toko Li, saya ingat bahwa Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya sebelumnya. Memang ada beberapa hal yang harus diberitahukan kepada orang dewasa. Li Xiuman datang ke Tang Yi dan berkata dengan hormat. Melihat bahwa penjaga toko Li Xiuman tiba-tiba berdiri, Lu Ziming di bawahnya melompat, merasakan firasat buruk.
Wajahnya langsung menjadi sangat jelek, dan jantungnya semakin naik turun. Ribuan perhitungan, dia bahkan tidak menghitung Li Xiuman ini. Dan, dia masih tidak tahu apa yang telah dipelajari Li Xiuman. Oh, kalau begitu katamu. Tang Yi tersenyum samar di kursi Taisi. Tuan Tang Yi seperti ini, dan bawahannya bekerja sebagai penjaga toko di toko perhiasan resmi di Sifu Tianya. Ini harus diketahui oleh orang dewasa. Sebagai penjaga toko, tentu saja, aku ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan, tetapi di toko banyak masalah. Li Xiuman berhenti sejenak, dan kemudian bertanya. Saya tidak tahu apakah orang dewasa memperhatikan harga barang di toko Sifu kami. Saya berbicara tentang harga tidak hanya di toko saya, tetapi harga semua di toko Sifu di Jalan Tianya. Tentu saja saya perhatikan bahwa kami memiliki total 5 toko di Tianya Street, tetapi harga barang-barang di 5 toko ini beberapa kali lebih tinggi daripada toko-toko serupa, kata Tang Yi. Benar. Barang-barang di toko Sifu kami beberapa kali lebih tinggi daripada yang ada di toko lainnya. Karena itu barang-barang tidak dapat dijual sama sekali. Sebagai penjaga toko bagaimana saya bisa merasa baik? Jadi, ketika Tuan Tang Yi datang, kita akan melihat bahwa kita sangat frustrasi. Dan, sejauh yang diketahui bawahan, bahkan jika kita menjual harga yang mahal, bahkan jika kita bisa menjual barang, itu tidak akan ada untung sama sekali. Li Xiuman berkata dengan marah. Lanjutkan. Tang Yi Dao. Menurut pengetahuan bawahan, penempaan tuan kami sangat baik, dan kualitas barang-barang palsu sangat bagus. Alasan mengapa mereka begitu mahal adalah karena harga materialnya sangat tinggi. Bahan-bahan Sifu kami tidak berbeda dengan rumah-rumah lain, tetapi harga kristal roh itu beberapa kali lipat dari keluarga yang lain. Dengan cara ini, seberapa mahal barang yang dipalsukan? Sekarang harga jual hanyalah harga biaya, beberapa kali lebih tinggi dari rumah lain. Jika Anda ingin mendapat untung, Anda harus menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Ini menunjukkan seberapa tinggi biaya bahannya. Li Xiuman melambat ceritakan perlahan. Ya, aku mengatakan bahwa barang-barang di toko-toko Sifu sangat mahal untuk dijual, dan mereka menolak untuk memotong harga. Awalnya, kupikir mereka gila. Ternyata mahal. Meskipun kualitas barang yang dipalsukan di Sifu lebih baik daripada toko lain, tetapi harganya terlalu mahal. Siapa yang akan membelinya? Ternyata harganya sangat mahal karena bahannya yang mahal. Tidak heran, kataku, mengapa bisnis mereka suram ke dalamnya, dan mereka belum menjualnya dengan harga yang lebih murah. Ternyata bahannya sangat mahal, dan pengurangan harga akan menjadi kerugian besar. Dulu aku berpikir tentang toko-toko di Sifu karena aku ingin mengambil rute kelas atas, jadi barang-barang dijual dengan harga sangat mahal, tapi aku tidak berharap itu karena masalah material. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah mendengar kata-kata Li Xiuman, ada banyak diskusi, dan semua orang juga mencium sesuatu yang menarik dari masalah ini. Semua orang tiba-tiba terkejut, tidak heran Tang Yi terus bertanya, karena ternyata dia sudah tahu sesuatu, jadi dia menginterogasi Lu Ziming dan yang lainnya lagi dan lagi. Pada saat ini, Tang Yi bertanya lagi. Lalu penjaga toko Li tahu, mengapa harga bahan yang kami dapatkan di Sifu sangat tinggi. Itu karena Lord Lu berkolusi dengan orang lain untuk keuntungan pribadi, dan menggunakan harga tinggi untuk membeli barang-barang biasa orang lain untuk mencari keuntungan. Wen Yan, penjaga toko Li Xiuman menoleh dan menegur Lu Ziming. Omong kosong. Tuan Tang Yi, jangan dengarkan kata-kata Li Xiuman, bawahan tidak. Seperti itu. Lu Ziming berkata dengan cemberut. Oh. Biarkan aku tidak mendengarkannya. Ya, Tuan Kota Lu, aku bertanya mengapa bahan-bahan tempah harganya sangat mahal, kau jelaskan ini padaku. Tang Yi mencibir. Itu karena. Lu Ziming tampaknya memikirkan alasan untuk menggunakannya dalam waktu yang lama, dan akhirnya berkata. Itu karena bahan yang digunakan di Sifu kami semua bahan yang bagus, sehingga harganya akan sangat mahal. Bahan yang bagus. Haha, apa kamu pikir Tuan Tang Yi tidak tahu bagaimana cara menempa? Apakah ini lelucon besar? Kerumunan di sekitarnya berkata.
Tuan Lu, kamu jujur memberitahu Tuan Tang Yi mengapa bahannya sangat mahal, mungkin Tuan Tang Yi masih bisa menghindarkanmu, jika tidak. Bahan-bahan terbaik dijual beberapa kali lipat dari harga. Jangan katakan bahwa orang dewasa tidak percaya, bahkan orang yang tidak tahu penempaan tidak akan mempercayainya. Tuan Lu, jangan berbohong, katakan padaku dengan jujur. Mendengar kata-kata Tang Yi, semua orang mengatakan satu demi satu. Tuan Kota Lu, apakah Anda mendengar? Apa lagi yang harus Anda katakan? Tang Yi mencibir. Karena tidak ada yang perlu dikatakan, maka tutup mulut untukku. Tang Yi menyeringai. Penjaga toko Li, kamu terus berkata. Setelah memarahi Lu Ziming, Tang Yi berkata kepada Li Xiuman lagi. Iya. Penjaga toko Li Xiuman mengepalkan tangannya, dan kemudian berkata. Menurut bawahannya, Master Lu mengendalikan saluran pembelian bahan tempa, jadi dia telah membeli bahan tempa yang mahal, dan pasti, Lord Lu yang melakukannya. Selain itu, saluran pembelian ini tampaknya bukan beberapa saluran terkenal di kota Jingqi, tetapi saluran misterius yang tidak diketahui oleh Master Lu di mana menemukannya. Saluran ini memiliki asal yang misterius, dan materi tempat tidak tahu dari mana asalnya. Ngomong-ngomong, kecuali Master Lu dan orang yang bertanggung jawab untuk membeli, tidak ada yang tahu asal mereka, dan tidak ada yang tahu kekuatan apa yang mereka miliki. Setelah mendengar kata-kata itu, Tang Yi melihat kerumunan orang di cabang kota Jingqi yang berlutut di bawahnya, dan bertanya. Bisakah orang yang bertanggung jawab untuk membeli bahan-bahan tempa ada di lokasi? Tang Yi berkata, dan menyapu penonton, tetapi tidak ada yang menjawab. Iya. Aku meminta orang yang bertanggung jawab untuk membeli bahan-bahan tempa di tempat. Melihat tidak ada yang menjawab, Tang Yi bertanya lagi, kali ini, dia menggunakan nada yang sangat keras. Mendengar pertanyaan Tang Yi, satu orang akhirnya mengangkat tangannya dengan gemetar dan berbisik, bawahan adalah orang yang bertugas membeli bahan tempa. Apakah kamu? Tang Yi melirik pria itu dan menginstruksikan, Anda memberitahu saya, siapa orang yang memberi kami materi tempa di Sifu. Itu milik. Bawahannya tidak jelas. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya menjawab. Cerita bersambung di bawah ini. Apakah misterius atau tidak tahu? Tang Yi dengan dingin mendengus dan bertanya. Tang Yi tidak membuang waktu dengannya, dia mencibir langsung, dan berkata, jika kamu tidak mengatakannya, maka kamu tidak perlu mengatakannya. Ayo. Berkata, Tang Yi memberi isyarat kepada para murid istana batin Sifu di belakangnya. Setelah menerima sinyal, seorang murid di Sifu Neifu menganggukkan kepalanya dengan penuh pengertian. Tanpa sepatah kata pun, membawa pedang panjang, ia dengan cepat mendatangi orang yang bertanggung jawab membeli bahan-bahan tempa dan kemudian, ia mengangkat pedang panjang dan memotongnya. Puff! Kepala manusia berguling-guling jatuh ke tanah, dan darahnya berceceran. Orang-orang ketakutan dan gemetar semakin keras. Berlutut di tanah, orang-orang dari cabang kota Jingqi dan 26 keluarga, mereka ketakutan, mereka terkejut dengan cara berdarah besi Tang Yi, semua orang tidak berharap Tang Yi benar-benar berkata untuk membunuh. Lalu bunuh saja, tanpa ragu-ragu sama sekali, dan tidak ada kompromi sedikit pun. Orang yang bertanggung jawab atas pembelian itu terbunuh, kelopak mata Tang Yi tidak terangkat, sama sekali tidak ada kekhawatiran, seolah-olah dia baru saja membunuh bukan manusia tetapi seekor semut. Murid dalam pemerintahan dalam Sifu yang akan membunuhnya kembali ke sisinya. Dan Tang Yi berkata kepada Lu Ziming lagi, Tuan Kota Lu, apalagi yang harus Anda katakan sekarang? Siapa gerombolan itu, siapa itu? Dengan siapa Anda berkolusi? Bukankah ini saatnya untuk berkata jujur? Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tidak ada yang disebut kolusi, semuanya dari mana saya mencari keuntungan, semua ini dilakukan oleh saya, dan orang yang bertanggung jawab untuk membeli adalah apa yang saya minta dia lakukan. Lu Ziming secara sukarela mengakui. Oh. Tang Yi menatap mata Lu Ziming dan tidak terlalu percaya pada Lu Ziming. Pengakuan ini juga terlalu sombong, dan tidak ada yang disebut kolusi. Dari mana datangnya bahan tempa?
Di mana roh kristal yang digunakan untuk membeli bahan tempat jatuh? Itu tidak masuk akal. Dan ketika Tang Yi menanyai Lu Ziming, Li Xiuman di sampingnya berdiri lagi dan berkata, "Dewasa, ada satu hal lagi yang perlu diklarifikasi. Ini mungkin karena Tuan Lu tidak ingin mengatakan bahwa si penghisap tanah memiliki hubungan yang hebat." Mendengar itu, Lu Ziming mengangkat kepalanya untuk menatap Li Xiuman, pupil matanya melebar, sepertinya sulit dipercaya bahwa Li Xiuman benar-benar mengatakan hal seperti itu. Tampaknya sulit untuk percaya bahwa Li Xiuman akan benar-benar mengetahuinya. Oh, lalu katamu. Tang Yi membangkitkan minat. Ini masalahnya. Bawahan pernah pergi ke rumah besar cabang Jingqi Cheng, dan secara tidak sengaja melihat Tuan Lu membungkuk ke pria berjubah hitam, dengan sikap yang sangat hormat. Bawahan menduga bahwa Tuan Lu harus diperintah oleh jubah hitam ini. Dia diperintahkan, jadi dia menggunakan uang publik untuk membeli bahan-bahan tempat dengan harga tinggi, yang merugikan kepentingan Sifu, kata Li Xiuman. Oh, jubah hitam. Tang Yi sedikit terkejut. Omong kosong, bagaimana bisa ada pria berjubah hitam? Li Xiuman, kamu berani bicara omong kosong, tidak sabar untuk mati, aku bunuh kamu. Tampaknya karena melihat hal-hal yang terbuka, Lu Ziming sangat bersemangat, menyeringai dan menyeringai. Bahkan berbicara dan berdiri dari tanah, lalu bergegas menuju Li Xiuman. Dan pada saat Lu Ziming bergegas, Tang Yi juga terbang dari kursi Taisi, dan kemudian datang ke penjaga toko Li Xiuman, menarik Li Xiuman dengan lembut, dan menariknya di belakangnya, membuat Lu Ziming gagal menangkap penjaga toko Li. Pada saat yang sama, ketika Lu Ziming belum sempat merespon, Tang Yi datang ke Lu Ziming, lengannya ditekuk, dan dengan siku kirinya di punggung Lu Ziming, siku yang berat memukul. Boom! Dengan suara keras, Lu Ziming dipukul oleh siku Tang Yi dan terbanting ke tanah dan tengkurap. Lalu Tang Yi menjulurkan satu kaki lagi, dan kemudian menginjak punggung Lu Ziming dengan berat. Boom! Terdengar suara keras lagi, dan Lu Ziming diinjak oleh Tang Yi, anggota tubuhnya berkedut, matanya terangkat, lidahnya terentang, seolah-olah dia adalah anjing mati. Lalu, kepalanya bengkok dan anggota tubuhnya berkibar, dan dia pingsan. Dengan cara ini, Tang Yi memukul 2 kali berturut-turut, dan kemudian menginjak kaki tingkat Zonzong yang kuat seperti anjing mati miliknya. Melihat cara Tang Yi, tidak peduli apakah seseorang berlutut di tanah atau kerumunan penonton, mereka semua tertegun dan ketakutan, satu persatu menghirup udara dingin, ketakutan. Pada saat ini, Tang Yi mencibir dengan jijik dan berkata, "Oh, aku benar-benar ingin melukai seseorang di depanku, apakah tidak menganggapku ada di sini?" Di samping, setelah mendengar kata-kata Tang Yi, Li Xiuman menepuk dadanya dan berterima kasih. Terima kasih atas rahmat penyelamatan hidup Anda. Jika Anda bukan hanya orang dewasa, Anda mungkin harus mengakui kehidupan lama ini. Di mana ini, kamu menjelaskan kebenaran kepadaku, dan aku membuatmu tetap aman dan sehat, beginilah seharusnya. Jika aku menyakitimu, siapa yang berani memberitahuku kebenaran dan siapa yang berani memberitahuku? Tang Yi tersenyum. Dengan mengatakan itu, Tang Yi memandang ke cabang Jingqi Cheng yang berlutut dan 26 anggota keluarga di bawahnya, lalu berkata, "Selama orang yang mengatakan yang sebenarnya, seperti penjaga toko Li, saya akan menjaganya tetap aman tetapi jika Anda tidak mengatakannya, dan jika Anda membiarkan saya mencari tahu apa yang ada hubungannya dengan Anda, maka, hehe." Tang Yi mencibir lalu berkata, "Sekarang, saya bertanya lagi, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya?" Orang-orang dari cabang kota dan 26 keluarga, mereka semua tampak ragu, tetapi mereka menjadi lebih terguncang daripada sebelumnya. Akhirnya, seorang lelaki kuat yang berasal dari cabang Jingqi Cheng menggertakkan giginya, dan bertanya pada Tang Yi dengan keras. "Tuan Tang Yi, jika bawahannya mau mengatakan yang sebenarnya, dapatkah orang dewasa menjamin nyawaku?" "Terus terang mengaku, jika apa yang kamu katakan berguna, aku pasti akan memperlakukanmu dengan ringan, atau bahkan membebaskanmu dari hukuman," jawab Tang Yi. Setelah mendengar ini, lelaki kuat yang berasal dari cabang kota Jingqi memikirkannya,
dan berkata, Tuan Tang Yi, ada risiko tertentu terhadap pengakuan bawahannya. Mungkin itu akan membahayakan istri dan anak-anaknya. Saya tidak peduli jika saya mati. Tetapi saya hanya berharap orang dewasa dapat menjaga keluarga saya tetap aman dan sehat. Ini wajar. Selama kamu bisa memberitahuku dengan jujur, apa yang kamu katakan padaku bisa memainkan peran yang menentukan, aku pasti akan membuat kamu dan keluargamu aman dan sehat, janji Tang Yi. Oke, biarkan aku jelaskan. Orang yang berkuasa yang berasal dari cabang Jingqi Cheng mengangguk dan berkata, sebenarnya, orang yang bertanggung jawab atas cabang Jingqi Cheng bukanlah Tuan Lu, tetapi orang lain. Tuan Lu sebenarnya hanyalah boneka. Apa? Mata Tang Yi melebar, dia kaget. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.